Minggu lalu, Vladimir Putin mengunjungi India dan disambut dengan kehormatan tertinggi. Apa yang hal ini katakan kepada kita tentang kedua negara tersebut dan negara-negara BRIC yang sedang berkembang? Bersama saya untuk membahas hal ini adalah cendekiawan India dan pakar Rusia, Profesor Anuradha Chenoy. Anu, selamat datang kembali. Anu, welcome back. Halo, senang bisa Pascal. Glad to have you on again. Senang bisa berbincang lagi dengan Anda. Anda telah mempelajari hubungan India-Rusia selama bertahun-tahun. Bisakah Anda ceritakan terlebih dahulu bagaimana pandangan Anda tentang kunjungan kenegaraan ini? Dan adakah hal yang mengejutkan Anda atau semuanya berjalan seperti yang Or did it go as expected? Baik, begini, saya pikir kunjungan ini memiliki beberapa tingkatan. Ada aspek bilateral, implikasi regional, serta dimensi politik, strategis, ekonomi, pertahanan, dan simbolis. Banyak sinyal yang dikirimkan. Banyak pihak di media dan tempat lain mengharapkan adanya pengumuman besar, yang ternyata tidak terjadi. Namun saya percaya ini adalah bagian dari proses sejarah, politik, dan ekonomi yang panjang. Sebuah proses yang sangat holistik. Dan saya pikir itulah yang bisa kita bahas. Bagaimana ini sebuah proses dan apa yang melatar belakanginya. Karena banyak hal yang terjadi sebelumnya atau yang akan terjadi tidak diumumkannya. Jadi, seperti yang Anda tahu, ada banyak sinyal dan simbol konteks geopolitik, fakta bahwa ini adalah perayaan 25 tahun sejak penandatanganan perjanjian kemitraan strategis antara kedua negara. Dan saya pikir sudah jelas bagi pihak India bahwa Rusia memenangkan perang ini, dan bahwa India, ya mereka mengatakan mereka netral, tetapi mereka sebenarnya mendukung Rusia sepanjang waktu. Keduanya saling membantu dalam arti tertentu. Ini telah saling menguntungkan selama 3 tahun terakhir. India mendapatkan minyak Rusia dengan harga diskon yang sangat besar, yang seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri sendiri, mendorong perekonomian India. Dan di sisi lain, India membantu menjaga agar perekonomian Rusia tetap bertahan pada masa yang sangat sulit akibat sanksi secara keseluruhan. Ya, dan itulah tuduhan dari Barat, bukan? Bahwa Tiongkok dan India membantu Rusia dengan tidak ikut serta dalam sanksi. Padahal, itu argumen yang sangat aneh. Karena mengapa sebuah perang proksi dari Barat, harus membuat India dan Tiongkok merasa wajib mengubah hubungan mereka dengan Rusia? Ini omong-omong selalu menjadi masalah bagi negara-negara netral. Mereka selalu diberitahu bahwa jika tidak membantu kami, maka penolakan untuk membantu berarti mendukung pihak lain. Ini hal yang sangat klasik untuk terjadi. Namun India tetap pada pendiriannya dan sangat tegas, bukan? Juga di bawah tekanan dari Amerika Serikat yang sekitar sebulan atau 6-7 minggu lalu mencoba menekan India dengan keras, mengatakan kalian harus berhenti membeli minyak. Dan India menjawab, tidak, pokoknya tidak. Silakan beri kami lebih banyak sanksi. Kami tidak akan berhenti. Dan Amerika akhirnya mundur. Mereka tidak benar-benar melanjutkan sanksi tersebut. Nah, ada tambahan sanksi sebesar 25% terhadap India. Selain tarif 25%, maksud saya ini adalah langkah ekonomi sepihak. Mereka menambahkan lagi 25% selama beberapa bulan. Jadi sekarang India membayar atau bisa dibilang menderita akibat tarif sebesar 50%, yang sangat tinggi untuk ekspor India dan mencakup bagian besar dari ekspor tersebut. Ekspor India ke AS cukup besar, hampir 100 miliar dolar. Jadi, industri seperti suku cadang mobil, perhiasan, dan batu permata hampir kolaps. Namun perusahaan memberikan subsidi dan mencari jalur baru. Misalnya, industri hasil laut telah menemukan pasar baru, termasuk Jepang dan bahkan Rusia, yang baru saja 25 lisensi industri korudang. Jadi AS juga akan menderita, karena jika Anda menciptakan saluran dan rantai nilai baru, itu bersifat jangka panjang.
Bahkan jika mereka menurunkan tarif di kemudian hari, India sudah akan melakukan diversifikasi. Dan poin lain yang Anda sampaikan tentang tekanan, saya pikir Barat selalu memiliki sikap bersama kami seluruh dunia memiliki pandangan multipolar. Bukan berarti kami menentang Anda. Kami hanya memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Kami memiliki hak untuk memilih. Inilah yang disebut otonomi strategis. Kami sama sekali tidak menentang Anda, tetapi biarkan kami bebas dalam hal-hal lain. Kami dapat menjalin hubungan dengan banyak mitra, trilateral, bilateral apapun, tetapi kami tidak berpihak pada sistem internasional yang sangat bipolar atau tripolar seperti itu. Tripolar international system, and that's what the multipolarity is about. Dan itulah yang dimaksud dengan multipolaritas. Itulah yang dimaksud dengan geopolitik baru. Dan mereka telah mengemukakan banyak argumen. India, begitu juga Rusia, telah mengatakan, lihat, bahkan Putin pada saat itu mengatakan bahwa AS sedang membeli bahan bakar nuklir. Jadi mengapa mereka menekan India karena minyak? Karena yang mereka inginkan tidak dikenai sanksi. Tidak ada sanksi terhadap bahan bakar nuklir. Eropa dalam banyak hal mengambil minyak yang berasal dari Rusia. Mereka mungkin mendapatkannya melalui Azerbaijan atau Turki atau India, tetapi pada akhirnya mereka tetap membelinya. Jadi India telah mengemukakan logika semacam ini. Mengatakan kami telah meningkatkan pembelian minyak dari AS. Kami telah memesan senjata dari AS karena seperti yang kita tahu AS memang memiliki semacam sistem upeti. Anda harus kind of tributes. You have to. Yeah, I never thought about it. Ya, aku tidak pernah memikirkannya dalam istilah seperti itu. Tapi ya, sistem upeti itu seperti, oke, aku memberimu uangku, kamu memberiku sedikit senjata, dan karena itu kita jadi akrab. Ya, itu benar. Tapi yang mengejutkanku adalah, kunjungan kenegaraan itu jelas sudah direncanakan sejak lama kan? Hal-hal seperti ini tidak terjadi dalam semalam. Hanya Donald Trump yang bisa muncul dengan ide untuk bertemu Putin minggu depan. Negara-negara lain yang normal merencanakan hal seperti ini setidaknya setahun sebelumnya dengan berbagai kementerian terlibat, protokol, dan sebagainya. Yang mengejutkan saya adalah bahwa hal itu dilakukan dengan begitu banyak kemeriahan. Akun Twitter resmi Narendra Modi benar-benar men-tweet tentang hal itu hampir setiap menit, dengan banyak foto serta grafik dan video yang dibuat dengan indah. Sangat bangga, tahu kan? Jadi, dalam arti tertentu, kebalikan dari apa yang ingin dilihat oleh Amerika Serikat dan apa yang diinginkan oleh Eropa. Jika sesuatu terjadi, mungkin hanya di suatu tempat di ruang belakang. Imgiming, and in its indonnatisk fintungan, me too. Demonstrating this relationship, didn't it? Yeah, well, I think there's a couple of reasons for that. Ya, saya pikir ada beberapa alasan untuk itu. Salah satunya adalah karena ini merupakan hubungan bersejarah tanpa pasang surut yang berarti, selalu berjalan mulus. Seperti yang dikatakan salah satu analis tradisional lama, hubungan Rusia dengan Asia selalu stabil. Kadang agak redup, tapi dengan India, hubungan itu selalu sangat kuat dan melintasi spektrum politik. Tidak ada kritik terhadapnya, bahkan dari partai oposisi. Di dalam negeri, ada kepercayaan terhadap Rusia di semua tingkatan, mulai dari komunitas strategis hingga masyarakat lokal. Mereka merasa Rusia akan selalu ada untuk mereka, karena negara itu selalu mendukung industrialisasi India, sektor publik, serta pertukaran pelajar dan ilmuwan. Setiap astronot dalam program luar angkasa India telah dilatih di sana. Jadi, ini berada pada tingkat yang sangat mendalam dan pada tingkat sektoral yang sangat spesifik. Di dalam negeri, hal ini baik bagi Tuan Modi untuk menonjolkan pencapaian tersebut. Di tingkat internasional, ia ingin menekankan kemandirian strategis, bahwa Rusia adalah mitra. Dan ya, kami ingin memiliki hubungan strategis dengan AS yang telah kami coba bangun selama 20 tahun terakhir. Namun AS di bawah pemerintahan Tuan Trump dalam beberapa bulan terakhir telah mempermalukan Tuan Modi dan India dalam berbagai cara. Salah satunya dengan terus-menerus mengklaim bahwa merekalah yang menjadi penengah antara India dan Pakistan.
And that's a very strong stand of India. Dan itu telah menjadi sikap yang sangat tegas bagi India, konsisten dalam kebijakan luar negerinya bahwa mereka tidak akan mengizinkan campur tangan pihak ketiga dalam perselisihan mereka. Mereka akan menyelesaikannya sendiri, terutama dengan Pakistan, dan dalam isu garis kontrol aktual dengan Tiongkok. Mereka akan melakukannya sendiri. Mereka memiliki kapasitas. Mereka telah melakukannya. Jadi, Ketua Trump terus mengatakan, dia mengatakannya sekitar 30 kali, bahwa dia telah menjadi mediator. Itu pada dasarnya menyiratkan bahwa lembaga kebijakan luar negeri India berbohong. Jika Anda terus mengatakan saya telah menyelesaikannya, dan hal itu bahkan tertulis dalam strategi keamanan nasional yang baru, tepat di paragraf pertama atau kedua, di sana tercantum konflik-konflik yang mereka klaim telah diselesaikan dan disebutkan India dan Pakistan. It says India and Pakistan, so that irks India. That's one. Then these unilateral. Itu membuat India kesal. Itu yang pertama. Lalu ada tekanan ekonomi sepihak, tarif, denda 25% karena membeli minyak dari Rusia. Tidak ada pertemuan rutin, tekanan terhadap India dalam berbagai hal, termasuk pembelian senjata dan sebagainya. Jadi India menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan mengubah hubungan strategis lama dan tradisionalnya hanya karena tekanan dari Eropa atau Amerika. Itulah sebabnya kunjungan ini begitu megah dan sangat berprofil tinggi. Faktanya, Rusia menginginkannya sebagai kunjungan resmi, tetapi India meningkatkannya menjadi kunjungan kenegaraan. Dan itulah mengapa Perdana Menteri berada di landasan, biasanya dia tidak ada di sana. Biasanya Menteri Luar Negeri atau Menteri lain yang datang. Namun kali ini dia berdiri di sana, mulai dari bandara hingga jamuan makan siang di kediamannya. Dan juga pihak Rusia datang dengan delegasi besar, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan mereka, serta delegasi bisnis yang besar. Ada pertemuan 1 lawan 1 dengan komunitas bisnis di India yang dihadiri oleh Tuan Putin dan Perdana Menteri India. Ada diskusi, dan jika Anda melihat dokumen yang diterbitkan, deklarasi kesepakatan, mereka tidak menyebutnya memorandum, lebih seperti deklarasi kesepakatan. Dokumen itu mencakup 23 aspek berbeda, seterusnya dan membahas berbagai isu. Sekarang alasan saya nyebut sebagai sebuah proses adalah karena ada 2 atau 3 hal yang perlu kita bahas. Salah satunya adalah bahwa hanya 2 hari sebelum kunjungan Putin, Duma Rusia meratifikasi perjanjian yang telah berlangsung tahun. For almost a year, it was first signed in February. Perjanjian ini pertama kali ditandatangani pada bulan Februari dan disebut Perjanjian Pertukaran Logistik Timbal Balik atau RELOS. Perjanjian tersebut diratifikasi pada 2 Desember. Berdasarkan perjanjian ini, kedua militer dapat saling mengakses pelabuhan dan bandara masing-masing untuk keperluan logistik, latihan, dan bantuan bencana. Hal ini memberikan Angkatan Laut dan Angkatan Udara India akses terhadap infrastruktur di pelabuhan utara Rusia dan wilayah Arktik, serta memberikan akses bagi pengiriman Rusia ke kawasan Samudra Hindia, tempat Angkatan Laut India beroperasi. Tentu saja, mereka telah menandatangani perjanjian serupa pada tahun 2016 dengan Amerika Serikat yang disebut Perjanjian Memorandum Pertukaran Logistik. Tetapi perjanjian yang ini jauh lebih mendalam karena jenis akses yang diberikannya kepada militer. The kind of access it provides to the military. Yani, dus proestekst imperjelas. En zelf exemisbol op eniu, dat quaisbly aimbers at the boss. Yunhar. Access means they can come for repairs or... Akses berarti mereka dapat datang untuk perbaikan atau pemeliharaan. Jadi itu bersifat sementara, tetapi bukan merupakan stasiun penuh. Kamu tahu, mereka tidak bisa tinggal di sana, tetapi mereka bisa datang jika membutuhkan suku cadang atau ada keadaan darurat. Jadi mereka tidak harus melakukannya segera. Ini jangka panjang. Mereka bisa datang, kalau tidak, sulit untuk mengakses pelabuhan India. Tapi ini membuatnya lebih mudah. Masih harus diterapkan, tetapi ini tidak memberikan mereka pangkalan atau hal semacam itu. Hanya saja akan ada dukungan logistik untuk pengiriman masing-masing terutama. Jadi itu satu hal. Lalu ada upaya yang sedang berlangsung untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas, tidak hanya dengan Rusia. Dan baru sebulan yang lalu, Menteri Luar Negeri kami mengatakan bahwa kerangkanya sudah siap
dan detailnya sedang disempurnakan. And the details are being ironed out. And the talks Dalam pembicaraan antara Modi dan Putin disebutkan bahwa mereka ingin mempercepat prosesnya. Jadi mereka belum menandatanganinya, tetapi prosesnya sudah berjalan. Dan perlu diingat, misalnya perjanjian India-Uni Eropa belum juga ditandatangani dan sudah memakan waktu sekitar 11 atau 12 tahun karena mereka belum sepakat mengenai hambatan tarif dan non-tarif atau soal impor produk susu. Namun, yang ini diperkirakan akan ditandatangani dalam waktu 1 tahun. Di dalamnya, ada beberapa perjanjian yang lebih kecil. Misalnya, perkeretaapian Rusia dan India menandatangani kontrak senilai 5 miliar dolar AS untuk membangun kereta berkecepatan tinggi. Dan ini bukan hanya kali ini, selama beberapa hari terakhir, semua ini terjadi secara bertahap agar tidak menjadi semacam kejutan besar bagi Barat yang sangat gugup dan memandang Rusia sebagai ancaman. Mereka juga telah sepakat untuk membangun pengiriman komersial di India, dan India akan mendirikan pabrik farmasi di Kaluga, Rusia. Jadi ini hal-hal kecil, tetapi saya pikir semuanya berkontribusi pada sesuatu yang signifikan. Hal lainnya adalah bahwa pembicaraan ini menciptakan peta jalan dan target untuk meningkatkan perdagangan Rusia-India, yang saat ini sekitar 669 miliar dolar, menjadi 100 miliar dolar pada tahun 2030. Perdagangan masih menjadi titik lemah. Perdagangan India dengan Tiongkok lebih tinggi, dan perdagangan dengan Rusia agak timpang, karena sebagian besar terdiri dari minyak dan produk minyak bumi, pupuk, batu bara, dan pertahanan. Namun perdagangan komersial masih cukup terbatas. Pasar Rusia, sejauh yang saya lihat, sebagian besar telah dikuasai oleh pasar Tiongkok. Maaf, saya hanya ingin menyela sebentar. Saya berasumsi India memiliki defisit perdagangan dengan Rusia, bukan? Karena minyak dan sebagainya sangat mahal dan dalam jumlah besar. Dan apa yang diekspor India ke Rusia mungkin tidak sebanyak yang bisa diekspor oleh Tiongkok. Jadi saya kira Anda ingin membuatnya lebih seimbang dalam hal itu. Tepat sekali, Pascal. Ini adalah poin yang sangat penting karena ekspor India hanya sekitar 4, sekian miliar, sedikit di bawah 5 miliar, dan mereka ingin meningkatkannya. Akibatnya Rusia telah mengumpulkan sejumlah besar rupiah India, karena Tuan Putin juga mengatakan bahwa 96% dari perdagangan ini dilakukan dalam mata uang nasional. Itu jumlah yang besar. Jadi mereka memiliki banyak sekali rupiah. Apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi hal ini? Karena hal ini keberhasilan besar bagi Residen. Maaf, sedih perteku. Ame serusi Rusia mapianyak India dalam rupiah, bahwa mereka berbeda dengan rupiah untuk minyak tersebut, Stamiu. Nah, begini, ada sejarahnya. Ya, mereka memang melakukannya, atau kadang menggunakan dirham melalui UEA. Tapi karena ada sanksi dan Rusia telah terputus dari SWIFT, sistem pesan keuangan, mereka tidak bisa menerima dolar dan itu tidak ada gunanya bagi mereka. Jadi mereka harus menerima rupiah. Dulu pada masa Soviet, ada perjanjian perdagangan rupiah-rubel. Dan selama bertahun-tahun, India memiliki pertukaran rupiah-rubel. Namun itu runtuh ketika Uni Soviet bubar. Biarkan memegang rubel, sementara nilai rubel terus menurun. Jadi mabit sepakatan, dan yang mengaid nilai rubel melalui dolar. Sekarang gitu ke? Namun, ada poin yang sangat menarik dan penting tentang metodologinya. Bagaimana Rusia akan menggunakan rupiah ini? Ini adalah hal yang kunci. Saya pikir Bank Sentral India memiliki sistem yang disebut sistem Vostro, di mana bank asing dapat membuka rekening di India. Mereka mendapatkan lisensi, dan dengan demikian mereka dapat berdagang dalam mata uang nasional. Sekarang, baru-baru ini pada 12 Agustus 2025, Bank Sentral India mengubah beberapa aturan untuk pihak Rusia, yang memungkinkan entitas Rusia, perusahaan dan bank, untuk menanamkan kembali kelebihan rupiah mereka ke dalam obligasi pemerintah India, surat utang, dan saham. Jadi Anda bisa melihat keuntungannya. Pertama, ada perdagangan dalam rupiah.
Russia holds a large amount of rupees. Rusia memegang sejumlah besar rupiah, dan mereka tidak terlalu tahu apa yang harus dilakukan dengan mata uang itu, karena rupiah bukanlah mata uang internasional seperti dolar atau euro. Jadi mereka mulai menanamkan kembali dana tersebut ke infrastruktur India, obligasi pemerintah, surat utang negara, dan bahkan saham. Hal ini baru terjadi sejak 12 Agustus 2025, jadi akan membutuhkan waktu. Namun, Bank Sentral Rusia telah membuka kantor di Mumbai, dan Sberbank memiliki beberapa kantor di sana. Mereka mengatakan, mungkin selama pertemuan atau tepat sebelumnya, bahwa mereka berinvestasi setara dengan 100 juta dolar di ekonomi, pasar, dan surat utang negara India selama 3 tahun ke depan. Jadi bisa dilihat ada semacam pertukaran yang bersifat melingkar, hampir seperti sebuah siklus. Almost a loop of Yeah, no, exchange. but this is perfect. This is what it Tapi ini sempurna. Memang seharusnya seperti ini. Maksud saya, uang hanya berfungsi jika ada perputaran. Jadi inti dari mata uang cadangan, yaitu dolar AS, adalah bahwa semua orang menginginkannya. Karena itu Anda bisa menukarnya dengan begitu banyak hal. Namun, jika Anda membuat perjanjian perdagangan bilateral, Anda memerlukan mekanisme bilateral agar mata uang tersebut dapat kembali mengalir dengan satu cara atau lainnya, atau dapat ditukar dengan mata uang lain. Jadi, yang kita lihat di sini adalah awal dari bagaimana dua negara besar mencoba mencari cara untuk menutup lingkaran itu lagi, bukan? Tanpa rupiah hanya menganggur di luar sana. Yang sekarang berarti bahkan secara teknis, pemerintah India dapat meminjam rupiah India dari entitas Rusia, yang merupakan hal yang berguna untuk dilakukan, bukan? Well, which is a useful thing to do, right? You can see how it links to BRICS. Yeah. Now there's Kamu bisa melihat bagaimana hal ini terhubung dengan BRICS. Maksud saya, semua negara BRICS sebenarnya tidak benar-benar menginginkan dedolarisasi, tentu saja. Dolar sangat penting bagi mereka, bagi perekonomian mereka juga. Jadi persepsi ancaman di Barat bahwa akan terjadi dedolarisasi sebenarnya tidak terlalu akurat. Dunia multipolar membutuhkan ekonomi multipolar, serta sistem perbankan dan keuangan yang sepadan. Jadi mereka hanya ingin melakukan perdagangan bilateral dalam mata uang nasional mereka. Dan saya pikir itu adalah bagian dari kesepakatan, kedua pihak sepakat bahwa sistem perdagangan bilateral harus dibuat lebih lancar, dan itu merupakan kesepakatan utama yang ditandatangani. it was one agreement which was signed. It wasn't specific, but it said Itu tidak terlalu spesifik, tetapi disebutkan bahwa kedua negara tertarik untuk memperlancar sistem dan mengembangkan perjanjian mata uang lokal, pertukaran melalui perdagangan, serta mengembangkan sistem pesan keuangan yang dapat berfungsi antara Rusia dan India. Keduanya memiliki sistem masing-masing. Seperti yang kamu tahu, Rusia memiliki sistem pesannya sendiri dan India juga memiliki sistemnya sendiri. Namun, idenya adalah untuk menghubungkan duanya dengan cara tertentu dan juga meninjau yang semuanya merupakan bagian dari kerangka kerja BRICS. Jadi hal ini disajikan sebagai kerangka kerja ekonomi bilateral. Kau tahu, ini menarik sekali karena semuanya saling terhubung, bukan? Ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana hal ini pada dasarnya merupakan isu bilateral, tetapi dengan banyak implikasi multilateral. Sekarang, izinkan saya bertanya. Biasanya, ketika dua kekuatan besar atau kekuatan besar semakin dekat, selalu ada pihak ketiga yang menjadi lebih gugup. Kita sudah melihat Amerika Serikat dan Eropa yang cukup gugup. Tapi bagaimana dengan Tiongkok? Ia semacam pihak tiga yang sangat penting dalam persamaan ini. Jadi menurutmu apakah Rusia dan India berusaha melibatkan Tiongkok agar tidak merasa tersisih? Atau ada sesuatu di lain? Anything behind the scenes going on there? Well, look, Baik, begini kebijakan Rusia sangat jelas mengenai Eurasia Raya. Dan Eurasia Raya mencakup Tiongkok, India, ASEAN, dan negara-negara Asia Timur Laut. Hubungan mereka, hubungan Rusia dengan Eropa sedang menurun tajam. Jadi secara budaya, mereka adalah orang Eropa, tetapi secara politik dan ekonomi, mereka beralih ke arah yang mereka sebut Eurasia Raya, di mana mereka menjadi bagiannya. Dan seperti yang kita tahu, setengah wilayah Rusia bagaimanapun juga, and where doesn't go graphies. Mereka memiliki frekes dan sangat erat Tiongkok, Hal West dan Band Internasional.
Setelah Rusia sangat terkejut forum terpulai pada Rusia ini Tiongkok dan mengenai hubungan eras. Ini sempurna. Closer relations. This is not new. This started interestingly in about Ini mulai menjadi menarik sekitar tahun 1993 atau 1994. Pertama, saya pikir Partai Komunis Tiongkok PKT pada tahun 1992 mengeluarkan sebuah resolusi kecil tentang pentingnya hubungan antara Rusia, India, Tiongkok. Namun, hubungan antara India dan Tiongkok sangat tidak seimbang, terutama hingga tahun 2020, pada tahun-tahun antara 2019 dan 2016, dan khususnya dari 2018 hingga 2020 ketika terjadi bentrokan di perbatasan. Karena kita memiliki semacam garis beku dan tidak ada kesepakatan tentang di mana sebenarnya perbatasan India-Tiongkok berada. Jadi ada masalah perbatasan. Dan Tiongkok meyakini bahwa sebagian wilayah negara bagian Himalaya India, Arunachal, sebenarnya adalah Tibet Selatan, sehingga mereka memiliki kepekaan terhadap hal ini. Rusia juga ada doktrin Primakov yang menyatakan bahwa harus ada kerjasama REC yang kemudian berkembang menjadi BRICS. Dan Rusia terlupa yang hubungan yang terlebih baik itu REC. trying to push for better Sino-Indian relationship, which is Hubungan antara Tiongkok dan India sebenarnya belum banyak berkembang, tetapi mereka membiarkannya begitu saja karena tidak ikut campur dalam keputusan kebijakan luar negeri India. Meski begitu, mereka membicarakannya dalam wacana mereka dengan mengatakan bahwa hal itu akan baik. India dan Tiongkok akan sama-sama diuntungkan. Namun, India dan Tiongkok tidak sepenuhnya sependapat dalam semua isu. Tentu saja, perdagangan India-Tiongkok berada pada tingkat yang sangat tinggi. Karena pada perdagangan India-Rusia. Ada hubungan yang kuat dengan Tiongkok yang India berasal dari Tiongkok. Meski dalam langsung Tiongkok. Sekarang, India dianggap sebagai pusat dunia dan nilai ekspornya capai miliaran dolar. It does are into billions of dollars, but some component also comes from China. Namun beberapa komponen juga berasal dari Tiongkok. Demikian pula untuk suku cadang mobil dan sektor lainnya, mereka juga memiliki beberapa komponen. Kemudian, komponen-komponen itu dirakit kembali di sini menggunakan semacam teknologi knockdown. Jadi, ada ketergantungan. Namun, Tiongkok menginginkan hubungan ekonomi yang lebih erat, itulah kebijakan mereka, dan mereka berfokus pada hal itu. Sementara itu, India ingin masalah perbatasan diselesaikan. Pada pertemuan terakhir Organisasi Kerjasama Shanghai di Tianjin, pada bulan Agustus, saya rasa Anda menyebutkannya di salah satu video Anda, pertemuan di mana Xi, Modi, dan Putin bertemu kembali menjadi sorotan besar. Baru-baru ini pada bulan Agustus lalu di mana Xi Jinping dan Modi sepakat mengenai hal tersebut. Xi Jinping and Modi agreed, and there were several meetings where the Chinese foreign minister first came. Ada beberapa pertemuan di mana Menteri Luar Negeri Tiongkok pertama kali datang ke India untuk mekanisme kerja dan koordinasi antara India dan Tiongkok. Ini adalah hal yang sangat baik bahwa ada kelompok kerja dan mekanisme koordinasi di perbatasan yang baru saja mengadakan pertemuan ke-23 sebelum pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin menetapkan sebuah paradigma dengan menyatakan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi konflik, bahwa pada dasarnya harus ada manajemen konflik dalam istilah yang sangat jelas tentang manajemen konflik. Ada berbagai usulan karena ada sekitar 50.000 pasukan dari India dan Tiongkok di perbatasan tersebut. Mereka belum sepenuhnya melakukan deeskalasi, meskipun pada beberapa titik telah terjadi deeskalasi sebagian, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kepada Parlemen India beberapa waktu lalu. Dan kalau saya ingat, maaf, hanya ingin menyela. Kalau saya tidak salah ingat, kedua belah pihak telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangi risiko di perbatasan, bukan? Saya tidak yakin apakah ini benar. Tapi saya dengar ada kebijakan untuk tidak membawa senjata. Jadi ada kejadian di mana pasukan sebenarnya saling melempar batu, tapi mereka tidak menggunakan senjata mereka. Itu benar, kan? Ada protokol tertentu di kedua sisi. Because there were like 4 or 5 clashes. One was a Ya, serious karena ada sekitar 4 atau 5 bentrokan. Salah satunya cukup serius di mana beberapa tentara India tewas di Galwan.
Tapi ada juga bentrokan lain di mana mereka hanya menggunakan tongkat dan batu. Bahkan hal itu pun memicu semacam sentimen nasionalis dan hilangnya kepercayaan terutama di kalangan masyarakat. Kamu tahu, ada nasionalisme India, dan memang kita memiliki pemerintahan yang agak nasionalis, bahkan hampir xenofobik. Hal itu meresap ke semua tingkatan, dan ada kurangnya rasa saling percaya. Jadi, tidak mudah membentuk semacam segitiga Rusia, India, China, karena mereka juga saling bersaing di kawasan tersebut. Ada berbagai masalah, tetapi Rusia berkeinginan untuk benar-benar membangun hubungan yang lebih baik dengan harapan memperkuat hubungan Rusia, India, China. Namun hal ini bukan bagian dari pembicaraan, itu murni bersifat bilateral. Jadi, Rusia tidak berusaha untuk ikut campur dalam hubungan Tiongkok-India, seperti halnya Amerika Serikat yang mencoba ikut campur di mana-mana. Bukan. Jadi pendekatannya lebih bersifat tidak ikut campur. Tapi dalam dunia yang sempurna, kita semua akan menjadi teman. Benar, Kak? Mungkin satu pertanyaan lagi. Apakah ada maknanya? Karena Rusia telah membangun hubungan bilateral ini selama beberapa tahun terakhir, sambil juga bekerja melalui forum multilateral. Salah satu yang menarik adalah bahwa sekarang Rusia sedang membangun hubungan dengan Korea Utara. Bukan. Dalam berbagai cara, secara militer, tetapi juga secara ekonomi, mereka memiliki rencana. Dalam hubungan India-Rusia, dalam proses yang Anda jelaskan tadi, apakah Korea Utara pernah berperan bentuk apapun? Did North Korea ever figure in any way? No, because I think India Tidak, karena saya pikir India dan Rusia saling menghormati batas masing-masing, dalam arti otonomi mereka untuk membuat keputusan kebijakan luar negeri sendiri. Saya tidak berpikir mereka membahas hal ini sama sekali. Namun, ada dua hal penting lainnya. Salah satunya adalah isu mobilitas tenaga kerja terampil, sebuah kesepakatan yang akan membawa tenaga kerja India ke Rusia. Rusia sangat kekurangan tenaga kerja terampil. Yeah, and there's growth the casting sui prosma epistef thing I would burst war. It's entabling. So why not? Yeah, exactly. And of course the ongoing defense agreements. Ya, benar sekali. Dan tentu saja perjanjian pertahanan yang sedang berlangsung, karena dalam konflik 4 hari antara India dan Pakistan, militer India merasa bahwa S-400 sangat efektif. Begitu juga dengan pesawat Sukhoi yang diimpor India. Akan ada juga produksi bersama sejumlah pesawat militer. Jadi bisa dilihat dan tentu saja kerjasama di bidang sains dan teknologi, pertukaran pelajar, budaya, dan film. Di setiap tingkat, baik ekonomi, pertahanan, politik, BRICS, atau itu iban kerja komai. Everything, a lot of things were touched in this. Right, and maybe let's touch a little bit Benar. on... Mungkin mari kita bahas sedikit tentang bagaimana Amerika Serikat memengaruhi hal ini. Di satu sisi ada tarif, di sisi lain ada tekanan yang terus-menerus. Tapi sekarang, kita juga memiliki dokumen strategi keamanan nasional yang baru yang dirilis minggu lalu. Saya belum membuat video tentang itu, saya masih mempelajarinya. Bagaimana hal itu terjadi? Apakah hal itu dibahas di India? Apakah hal itu berdampak pada cara India memandang upaya manuver AS? Dan here was your two-man manetics both theories. And does it impact the relationship with Russia? In a sense that what's happened in the last... Dalam arti tertentu, awal dari labari sebab bipulai tarik Rusia adalah bahwa Amerika Serikat di bawah Trump memiliki strategi yang berbeda tidak di pemerintahan Biden dan sebelumnya, yang siurmer berupaya menjadikan India sebagai mitra strategis untuk mengekang Tiongkok. India as a strategic partner to curb China. And in that process, they would put pressure on... Dan dalam proses itu mereka akan menekan India. Faktanya, salah satu wakil penasihat keamanan nasional AS datang ke India dan berkata, lihat, jika Tiongkok menyerang India, Rusia tidak akan mendukung kalian. Jadi kalian sebaiknya memiliki hubungan strategis yang lebih baik dengan kami. Hal ini diberitakan di media India. Terlihat bahwa mereka berusaha menarik India menjauh dari Rusia, tetapi itu tidak pernah berhasil. Dan sekarang, saya pikir mereka tampaknya sudah menyerah. Untuk waktu yang lama, AS merasa bahwa Pakistan adalah mitra strategis yang lebih baik.
AS memiliki hubungan yang sangat dekat dengan militer Pakistan, dan Pakistan pernah menjadi bagian dari Central Treaty Organization serta fakta-fakta militer AS lainnya, dan mereka sangat berguna. And other US military pacts, and they were very useful. But after 9/11 and the fact that Pakistan had Namun setelah peristiwa 9/11 dan fakta bahwa Pakistan telah melindungi Osama bin Laden, hubungan Amerika Serikat dengan militer Pakistan, yang dalam banyak hal merupakan negara Pakistan itu sendiri, berubah. Di India, mereka sering mengatakan bahwa Pakistan memiliki militer, tetapi justru militernya yang memiliki negara, bukan sebaliknya. Bagaimanapun juga, hubungan ini meredup dan hubungan dengan India meningkat. India selalu mengatakan bahwa hubungan ini tidak boleh disamakan. Jadi mereka berusaha memisahkannya. Namun kini penyamaan itu mulai terjadi lagi. Dapat dilihat bahwa Asim Munir, kepala staf Pakistan, telah mengadakan 2 pertemuan yang sangat penting dengan Presiden AS. Pakistan kembali dilibatkan karena secara strategis negara itu sangat penting bagi AS dalam konteks Iran, Asia Tengah, Timur Tengah, dan negara-negara Islam di Asia Barat. and the Islamic countries of West Asia. Namun dalam hal itu, Amerika Serikat seolah-olah sedang kehilangan Pakistan, bukan? Karena seperti dalam perang 12 hari antara Israel dan Gaza, Pakistan bahkan sampai mengatakan tidak, kami akan membantu membela Iran. Setidaknya, mereka membuat pernyataan seperti itu. Look, I think Pakistan is very interesting Baik, geopolitics begini. because they can balance all Saya the pikir Pakistan interests sangat and menarik interests secara in the world. geopolitik karena mereka bisa menyeimbangkan semua negara ini, dan negara-negara ini juga tahu bahwa mereka membutuhkan Pakistan. Secara strategis mereka berbatasan dengan Iran, dan mereka juga pernah memiliki masalah dengan Iran. Bahkan pernah terjadi saling pengeboman. Namun di sisi lain mereka juga memiliki hubungan yang baik. Jadi kadang baik, kadang buruk, mereka terus berubah-ubah. Militer mereka cukup fleksibel dalam hal itu. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tiongkok, dan saya tidak berpikir Amerika Serikat bisa mengganggu hal tersebut. Namun demikian, Amerika Serikat merasa mereka bisa memanfaatkan militer Pakistan secara strategis, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Lalu sempat ada masa jeda dan sekarang tampaknya hal ini akan meningkat lagi, terutama karena Duta Besar Amerika untuk India, Tuan Gore, ke Trump. Bertanya untuk India, ketika utusan khusus Tuan Trump untuk Asia Selatan dan Tengah. To South and Central Asia. Oh, sungguh pala. So, which means India has been strategic. Jadi itu berarti India telah diturunkan secara strategis sampai batas tertentu. Anda tidak hanya memiliki seorang duta besar untuk India. Posisinya dikaitkan dengan seluruh kawasan. Dan ada beberapa contoh lain di mana tampaknya, misalnya pertemuan Quad yang seharusnya diadakan telah ditunda. Dalam dokumen strategi keamanan nasional ini, 33 halaman, saya melihat bahwa India hanya disebut sekitar 2 kali, dan kemudian di 2 atau 3 tempat lainnya, Tuan Trump menyelesaikan konflik Pakistan-India. Dan kedua, bahwa India merupakan mitra penting untuk Pasifik. Partner for the Indo-Pacific. So specifically, they would like to use India. Jadi secara khusus, mereka ingin menggunakan India sebagai mitra di kawasan Indo-Pasifik lagi, sebagai kemungkinan upaya pembatasan terhadap Tiongkok, sesuatu yang tidak disukai oleh India. Mereka ingin menjadi mitra di Indo-Pasifik dalam hal logistik dan jalur maritim, tetapi mereka tidak ingin dianggap terlibat dalam konflik antara AS dan Tiongkok, karena mereka ingin mempertahankan netralitas mereka. Because they would like to maintain their neutrality. And the United States has a problem there because the Dan Anda tahu, Amerika Serikat memiliki masalah di sana karena AS ingin sekali menggunakan India di kawasan maritim untuk menghadapi Tiongkok. Namun masalah India dengan Tiongkok, persoalan perbatasannya tidak terjadi di laut, itu di darat. Ini adalah masalah darat, bukan maritim. Dalam hal maritim, saya pikir hubungan dagang antara keduanya adalah sesuatu yang dihargai oleh kedua pihak. Jadi Amerika Serikat, ya sulit untuk meyakinkan, bukan? Yeah, it's a tough sell, isn't it? But It's a tough sell. It's, because India wants Itu sulit untuk dijual, karena seperti yang kamu tahu, India ingin memiliki hubungan baik dengan AS,
Dan ketika saya pergi ke Tiongkok baru-baru ini, wacana di sana terus-menerus adalah bahwa AS adalah hegemon. Mereka itu pembuli, dan bahwa kita membutuhkan multipolaritas. Kami tidak menentang mereka. Merekalah yang menentang kami. Bahkan beberapa perusahaan, saya melihat 1 atau 2 perusahaan mereka dikenai sanksi secara individu di bidang bioteknologi dan sebagainya. Tetapi India tidak terus-menerus membicarakan AS sebagai hegemon atau pembuli. Mereka berusaha untuk bernegosiasi. Ada komunitas strategis yang sangat pro-Amerika, simpatik terhadap Amerika. Namun pada saat yang sama, mereka tidak ingin hubungan mereka dengan Rusia terganggu. Mereka menginginkan otonomi dan tidak ingin menjadi bagian dari teater konflik seperti yang kamu sebutkan. Ya, jadi dalam arti tertentu, dokumen strategi keamanan nasional sebenarnya menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah, hal baiknya adalah saya pikir tujuan utamanya bukan untuk berperang dengan Tiongkok, tetapi untuk mencegah pesaing manapun mencapai tingkat Amerika Serikat. Maksud saya, dalam imajinasi Amerika Serikat, negara itu adalah yang teratas, bukan? Ia memiliki posisi utama dan harus dipastikan posisi itu tetap terjaga. Tujuannya adalah memastikan semua pihak lain tetap berada di bawah Tiongkok. Namun dalam konteks ini, India mungkin tidak bisa dimanfaatkan di kawasan Indo-Pasifik, atau lebih luas lagi di Pasifik, di wilayah maritim seperti yang mereka inginkan. Jadi menurut Anda, apakah komunitas strategis di India benar-benar memahami bahwa ini mungkin salah satu pendekatan Amerika terhadap India? Mereka jelas memahaminya. Tetapi pada saat yang sama, kamu tahu, jika mereka menginginkan hubungan yang lebih baik dengan AS, mereka mungkin harus memberikan sesuatu yang mungkin tidak ingin mereka berikan. Dan ini adalah salah satu aspeknya. Jika kamu ingin hubungan yang lebih baik dengan India, maka Quad harus berfungsi. Dan Quad adalah sesuatu yang bisa cukup berbahaya. Tapi Quad sudah berjalan, sudah ada selama kira-kira 10 tahun atau lebih. Dan ya, bukankah itu bagian dari, kamu tadi menggunakan istilah sistem upeti di awal. Bukankah itu semacam, oke, kami menunjukkan kepada kalian bahwa kami memberi uang dan membeli barang dari kalian supaya kalian tetap senang. Apakah begitu? Dua hal. Pertama, Quad muncul ketika terjadi tsunami besar yang melanda Jepang, Asia Tenggara, dan pesisir India. Begitu banyak orang tewas, itu adalah bencana internasional yang sangat besar di bagian dunia ini. Pada saat itu, Angkatan Laut India memang membantu banyak kapal dan pihak lain, tetapi mereka melakukannya sendiri, dan mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan hubungan dengan Angkatan Laut lain di kawasan tersebut. Segera, Amerika Serikat turun tangan dan menawarkan Quad sebagai kerangka kerja untuk bantuan bencana, serta kerjasama kemanusiaan dan keamanan maritim. Dan tentu saja Amerika tidak melakukan apapun tanpa memikirkan jangka panjang tentang Tiongkok. India juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok, jadi mereka bergabung karena terus berusaha memperbaiki hubungan dan menjadi mitra strategis bagi AS. Namun, bagi India untuk dengan habis MSO ada bis of inhaslawan and halus. Then be a partner to the US is a fine balance. And not easy. So they have to continue. Tidak mudah. Jadi mereka harus terus-menerus menyesuaikan hubungan mereka dengan pihak lain, dengan AS dan dengan Rusia dalam konteks ini. Namun bisa dilihat bahwa semua negara berbicara dengan AS. Tiongkok juga menginginkan hubungan lebih baik dengan AS. Rusia pun ingin hubungan yang lebih baik dengan AS. Jadi bukan hanya India saja, tetapi mereka menginginkannya dalam posisi yang setara, bukan hanya berdasarkan ketentuan AS. Sementara itu, AS mendorong untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mereka tidak memandang pihak lain sebagai setara. Ini seperti konsep hub and spokes yang terkenal itu, seperti yang kita sebut, di mana mereka berada di pusat dan yang lain menjadi jari-jari dengan panjang berbeda, seperti roda sepeda. Mereka melihatnya seperti itu, sedangkan kita menginginkan hubungan yang saling menguntungkan dan setara. Namun bagi AS, yang utama adalah dominasi. Ya, tapi saya pikir dalam jangka panjang, strategi ini mungkin akan berjalan lebih baik. Karena kita juga melihat seperti di Eropa,
contoh utama tentang bagaimana sekutu diperlakukan ketika mereka menuruti setiap tuntutan yang diajukan oleh Amerika. Setiap satu pun. Dan yang didapat sebagai balasan hanyalah semacam perlakuan buruk, bukan? Mereka memandangmu rendah dan kemudian mengatakan bahwa kamu harus melakukan lebih banyak lagi. Dan semakin banyak yang kamu lakukan, semakin rendah mereka memandangmu. Jadi mungkin ini sebenarnya saya akan katakan strategi yang akan berhasil meskipun memang ada pasang surutnya. Jadi apakah kamu saat ini melihat hubungan AS-India benar-benar membaik? Ataukah tarif tambahan 25% itu menjadi beban yang sangat berat? Dan juga penghinaan terhadap Tuan Modi. Very heavily. And the insults also to Mr. Modi. Well, look, India is trying very hard these negotiations. Baik, begini, India sedang berusaha sangat keras. Negosiasi perdagangan ini telah berlangsung selama berbulan-bulan, belum membuahkan hasil, tetapi mereka mengatakan bahwa pembicaraan berada pada tahap sensitif di mana mungkin akan berhasil. Dan tarif tambahan sebesar 25% itu bisa dicabut. Lalu keadaan akan kembali normal. Namun jelas bahwa keadaan tidak akan pernah benar-benar kembali seperti semula. Faktor kepercayaan telah menurun, dan India harus terus berhati-hati terhadap Amerika. Mereka memperhatikan bagaimana perilaku AS terhadap Rusia. Fakta bahwa Tuan Trump menawarkan konsep G2 kepada Tiongkok adalah hal baik bahwa Tiongkok menolaknya. Maaf, apa itu G2? Ketika Tuan Trump bertemu dengan Xi, ia mengatakan bahwa mereka bisa memiliki G2 alih-alih G7, di mana keduanya bisa menjadi pihak utama. AS akan mengakui wilayah pengaruh Tiongkok di Asia Timur Laut dan Asia Tenggara. Hegemon. Itu adalah perkataan yang kami saksikan. Saya bahkan belum pernah meneliti. Terima kasih. Yeah, do look it up. Ya, coba cari tahu. Jadi menurut saya, India memperhatikan hal itu. Bagaimana terkadang Tuan Trump mengundang Pakistan dan tidak berbicara dengan Tuan Modi, atau dia merayu Xi Jinping dan mengabaikan India, sambil memberlakukan tarif dan tekanan. Semua hal ini merupakan bagian dari perhitungannya. Pada saat yang sama, saya pikir India sangat sabar karena memiliki kepentingan besar dengan AS. Perdagangan senilai $100 miliar, banyak warga India non-residen, jadi ada semacam nasionalisme jarak jauh dari Amerika. Mereka kadang ikut campur dalam politik India, tapi mereka adalah kelompok lobi di sana. Dan para mahasiswa India ingin kuliah di universitas-universitas Amerika, bukan? Indian students want to go to American universities. In fact, someone in America... Seseorang di Amerika, saya mendengar mereka mengatakan bahwa gerakan Make America Great Again ini sebagian besar memiliki sentuhan teknologi dari India. Para mahasiswa muda yang pergi ke sana, lembah silikon penuh dengan mereka, telah membantu membangun kecerdasan buatan Amerika. Mereka tidak melakukannya di India, tetapi di sana karena fasilitas dan gaji yang mereka dapatkan. Jadi dari semua institusi yang berstandar dunia, dulu hanya ada 5, sekitar 10 atau 15. Tujuan mereka selalu untuk pergi ke AS. Ada dosa yang besar untuk kelanjutan studi. Menariknya banyak orang Tiongkok yang kembali. Tapi ke India ingin tetap tinggal berbaik pada green card. But Indians want to stay on for that green card. And that is being controlled. So there is a dan hal itu sedang dikendalikan. Jadi, kamu tahu, kepentingan di AS. Kekuatan lunak mereka sangat kuat karena di India kalangan elit berbicara bahasa Inggris. Saya sendiri menyukai film, musik, dan sastra Amerika. Tapi tentu saja orang-orang banyak membacanya. Jadi ada pasar besar untuk kekuatan lunak Amerika dan juga simpati terhadap Amerika. Namun sekarang mulai ada pemahaman tentang apa yang bisa dilakukan orang Amerika, yaitu mereka liberal di dalam negeri, tetapi dia kira kepentingan nasional mereka bisa berbenturan dengan siapapun. Dan Eropa adalah contoh utama. Saya rasa semua yang masih kasihan pada orang Eropa. Everyone's feeling sorry about you. Sorry for the Europeans. Thank you, by the way, for saying that, because Terima kasih omong-omong karena sudah mengatakan itu, karena orang Eropa tentu saja belum memahaminya. Mungkin mereka butuh 20 tahun lagi, tapi sangat baik dari pihak lain untuk merasa kasihan pada kita. Mungkin untuk merangkum, menurut pandangan Anda terhadap strategi jangka panjang India saat ini,
Apakah Anda pikir India akan lebih banyak berinvestasi dalam hubungan bilateral atau lebih dalam hubungan multilateral? Atau di mana strategi kebijakan luar India terhadap Global South, termasuk Rusia tentu saja, seperti BRICS dan sebagainya? Including Russia, of course, like the BRICS and so on. Well, look, India always says that they Baik, begini, India selalu mengatakan bahwa dirinya merupakan bagian dari kepemimpinan Global South. Global South tidak memiliki satu pemimpin tunggal. Saat ini saya pikir Afrika Selatan menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan membawa isu Gaza ke Mahkamah Internasional. Namun, India juga merupakan bagian dari J77, kelompok 77, yang berkoordinasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam berbagai isu. Mereka juga bagian dari gerakan non-blok. Meskipun sekarang sifatnya lebih transaksional, mereka tetap menghadiri pertemuan dan tetap menjadi bagiannya. Mereka juga tergabung dalam BRICS, SCO, dan IBSA, kelompok India, Brasil, dan Afrika Selatan, serta banyak forum plurilateral lainnya, forum kawasan Samudra Hindia, BIMSTEC. Mereka juga ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan ASEAN dan dengan Jepang. Jadi itulah kebijakan mereka yang mereka sebut sebagai kebijakan multifaktor. Di beberapa kalangan, kebijakan itu mendapat kritik karena dianggap tidak jelas arahnya dan telah kehilangan sisi normatif serta moral yang dimilikinya selama gerakan non-blok, yakni sikap anti-rasisme, anti-kolonialisme, dan anti-neokolonialisme. Sekarang kebijakan itu jauh lebih bersifat transaksional dan karena itu menguntungkan bagi kapitalisme dan pertumbuhan neoliberalisme India karena mereka berinteraksi dengan begitu banyak negara. Namun mereka juga memberikan bantuan pembangunan, baik bangunan tanpa syarat, seperti banyak Afrika dan Amerika Hitin, bantuan, dan sebagainya. Dan Antuvestu dan Ban Barat itu tidak mensyarat apapun. Western assistance because it has no conditions. And the person who, the country which wants Dan negara yang menginginkan bantuanlah yang menetapkan syarat serta tujuan penggunaannya. Jadi, India tidak mengatakan misalnya bahwa bantuan yang mereka berikan harus disalurkan ke arah tertentu, atau bahwa bantuan itu harus memiliki klausul sosial atau lingkungan yang bisa saja baik atau buruk. Mereka hanya memberikan bantuannya. Jadi, ada aspek itu terhadap negara-negara di selatan global. Tahun depan, pada 2026, India akan menjadi ketua BRICS dan Rusia telah menjanjikan dukungan penuh. Itu merupakan bagian dari kesepakatan bahwa Rusia akan dukungnya, yang berarti bahwa Tuan Putin bisa datang. Jika tidak, tentu saja Lavrov yang akan hadir. Kedua Menteri Luar Negeri, Lavrov dan Mr. Jaishankar, sebenarnya cukup dekat secara pribadi. Dan India menghormati apa yang dilakukan Rusia. Menariknya, misalnya pada tahun 2014, ketika Rusia mengambil alih Crimea, India adalah salah satu dari sedikit negara yang mengatakan bahwa Rusia memiliki kepentingan yang sah. Bahkan Tiongkok menentangnya, tetapi India mendukungnya. Jadi bukan hubungan yang baru. Dan pertemuan ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut hanya akan menjadi semakin dalam di berbagai tingkat. Jika ekonomi mereka menjadi lebih terintegrasi, jika perjanjian perdagangan bebas dan investasi Rusia di ekonomi India berjalan dengan baik, ini bisa menjadi sesuatu yang besar dalam 10 tahun ke depan, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Ya. Saya rasa begitu. Dan juga, seperti mekanisme yang sudah kamu jelaskan sebelumnya, ada banyak hal dalam proses ini yang memiliki potensi sangat besar, yang menurut saya merupakan salah satu alasan mengapa orang cukup optimistis terhadap BRICS, India, Tiongkok, dan Rusia. Mereka sedang menciptakan hal-hal baru, bukan hanya membicarakan apa yang ingin mereka bongkar, dan itu membuat saya sangat senang. Sekarang Anu, terima kasih atas gambaran umumnya. Varinik Hort Fubi Tapmarit Mitinatis was a Kent. Remata, Thouth Nimiasnya. More from you, where should they find you? Ya, jadi begini, saya cukup rutin menulis di sebuah jurnal India bernama Economic and Political Weekly tentang berbagai isu geopolitik. Kalau Anda mencari nama saya di Google, Anda akan menemukan karya-karya saya, karena saya tidak menulis blog atau semacamnya.
Saya juga mengajar penuh waktu di Universitas Jindal sekarang. Jadi saya menulis di berbagai jurnal India, dan jika Anda mencari nama saya di Google, akan muncul banyak artikel. Kalau tidak, siapapun bisa meng-email kepada saya. Dan saya kok mengirim tulisan tulis pen. And I would send them what I'm writing. Everybody. Imstremi, saya thaitaning Narada Chens, Nidurage Victory. Honorada, Termak Tabitrak atas waktismu Thank you imlan. very much for your time today. Thank you. Yes, Thank you. terima kasih.